teman-teman. Saya sedih karena harus meninggalkan teman-teman dan timnas usia 23. Saya punya target tinggi untuk bawa Indonesia lolos ke Olimpiade Paris. Itu mimpi yang saya ingin wujudkan. Dan saya berharap bisa bergabung kembali dengan timnas Indonesia di Qatar. Sebagian menganggap bahwa Sintayong itu adalah seorang pengkhianat begitu, dan ini saya bacakan. Sebelum melihat ini, Sintayong melakukan tugasnya. Pasti gila karena orang Indonesia menyukainya. Setelah melihat ini, Anda adalah pengkhianat. Jangan baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman netizen semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita berharap juga semuanya, keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, sehingga kemudian akhirnya menjalani kehidupannya dengan baik dan lancar. Begitu. Kali ini kita akan kembali berjumpa dengan channel ini untuk membahas pertandingan yang baru saja terjadi tadi subuh atau tadi malam begitu, di mana Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia 2023. Di babak penyisihan kemarin kita tidak terlalu banyak mengikuti bagaimana Indonesia menghadapi Australia, kemudian bagaimana Indonesia menghadapi Jordan begitu, karena kondisi kesehatan kurang memungkinkan teman-teman. Tapi kali ini kita kembali lagi sedikit ingin memberikan komentar-komentar terhadap pertandingan di perempat final yang terjadi kemarin. Di pertandingan di fase grup kemarin, tentu Indonesia sangat luar biasa, mampu memberikan pelajaran buat tim-tim yang selama ini menjadi momok yang sangat menakutkan untuk tim Indonesia. Tapi di Piala Asia di bawah umur kali ini, Indonesia betul-betul membuat mereka jadi banyak belajar, luar biasa. Dan salut, kemenangan ini sebetulnya bukan kemenangan yang atau keberuntungan teman-teman. Ini adalah proses yang betul-betul kita buat secara baik dan benar, mulai proses pengambilan para pemain, atau yang disebut kita sering dengan naturalisasi, di mana pemain-pemain keturunan kita seleksi untuk menghasilkan pemain yang terbaik, dan inilah hasilnya begitu. Indonesia begitu luar biasa ketika menghadapi Australia, kawan-kawan. Indonesia mampu membuat Australia frustasi, teman-teman. Dari sisi permainan mereka tidak bisa mencetak gol satupun, sementara Indonesia mampu mencuri poin dan menipiskan peluang Australia untuk maju ke babak berikutnya. Lalu di pertandingan fase grup kemarin terakhir, kita menghempaskan Jordan begitu luar biasa, 4-1. Itu pun gol bunuh diri yang diciptakan oleh Jordan adalah hasil dari kesalahan yang dibikin oleh Justin Hapner. Tapi kita tidak perlu membahas itu, karena overall secara keseluruhan Indonesia mampu memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk Yordania, sehingga Yordania pada akhirnya tidak mampu melaju ke fase berikutnya. Indonesia keluar sebagai pemenang, menjadi runner up, dan Qatar yang tadinya mengerjai Indonesia begitu, mampu menjadi juara grup. Dan tadi malam, kawan-kawan, sebelum Indonesia bermain, Qatar bertanding melawan Jepang terlebih dahulu, dan hasilnya adalah 1-1, dan pada akhirnya
perpanjangan waktu dan Qatar pada akhirnya harus menangisi kekalahannya 2-4 teman-teman begitu. Jepang memastikan diri untuk melaju ke semifinal dan giliran Indonesia berhadapan dengan Korea. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Ini adalah pertandingan yang sangat-sangat tidak menguntungkan buat Indonesia karena di atas kertas Indonesia tidak pernah menang melawan Korea. Beberapa kali secara statistik pertandingan Indonesia sama sekali tidak pernah memperlihatkan perlawanan yang menyulitkan untuk Korea. Tapi dengan keyakinan yang sangat besar, dengan kolaborasi antara federasi, PSSI, kemudian pelatih dan pemain, semuanya seolah memiliki semangat yang berlipat untuk mengukir sejarah dan mengalahkan Korea. Kalau Anda melihat dari semua pertandingan, Korea hampir frustasi teman-teman. Meskipun pada akhirnya Korea mampu memetik 2 gol di babak kedua dari kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tetapi meskipun begitu, Korea juga akhirnya harus tertunduk dan pertama kali harus disingkirkan Indonesia lewat adu tendangan penalti yang berhasil atau yang berkesudahan dengan 11-10 teman-teman. Kita tahu bahwa seorang Sintayong betul-betul menjadi pelatih yang luar biasa yang dilulukan saat ini dan bisa mungkin dipastikan bahwa Sintayong adalah pelatih timnas Indonesia paling tersukses di Indonesia pada saat ini jika dibanding dengan pelatih-pelatih sebelum-sebelumnya. Sintayong mampu memberikan warna tersendiri bagi permainan timnas Indonesia. Tidak hanya sekedar itu teman-teman, mental pemain Indonesia betul-betul saat ini berubah 200 derajat begitu. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pemain juga luar biasa. Pengambilan pemain, pencarian pemain sangat-sangat luar biasa. Di mana pemain-pemain keturunan juga mampu diambil kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi begitu untuk menghasilkan persepak bolaan yang luar biasa begitu. Sungguh-sungguh luar biasa. Dan ini adalah sejarah. Pertama kalinya Korea tidak melaju ke final dan Indonesia salah satunya yang menjegal langkah Korea Utara. Keberhasilan ini bukanlah faktor keberuntungan, sama sekali bukan faktor keberuntungan. Kita tahu bahwa Ketua PSSI Erick Thohir ketika pemain gelandang terbaik kita Nathan disinyalir tidak bisa bermain di perempat final ini. Erick Thohir dengan berbagai upaya untuk melakukan lobby-lobby kepada pemain Heerenveen begitu untuk bagaimana supaya bisa melepaskan pemain Nathan Joon ini untuk bermain sekali lagi untuk Indonesia dan berkat usaha dari Erick Thohir dan tentu juga para netizen Indonesia akhirnya Nathan kembali bisa bermain. Itu yang saya katakan tadi bahwa federasi begitu sangat berperan penting untuk memberikan semacam campur tangannya begitu untuk sepak bola kita saat ini. Tentu berbeda teman-teman dengan ketua PSSI yang lalu-lalu begitu, yang tentu saya melihat bahwa lebih banyak bermain politik untuk membawa persepak bola Indonesia daripada memprioritaskan soal prestasi begitu. Dan pada akhirnya Nathan bisa kembali bermain untuk perempat final ini. Saya masih teringat teman-teman ketika Nathan ini kembali ke Belanda lalu kemudian menuliskan sebuah
pengharapan yang besar begitu terhadap keinginannya yang besar pula untuk bermain di Indonesia. Dia seolah-olah ingin mengungkapkan kerinduannya untuk kembali ke Indonesia. Ini yang dikatakan Nathan, teman-teman. Saya sedih karena harus meninggalkan teman-teman dan timnas usia 23. Saya punya target tinggi untuk bawa Indonesia lolos ke Olimpiade Paris. Itu mimpi yang saya ingin wujudkan. Dan saya berharap bisa bergabung kembali dengan timnas Indonesia di Qatar. Jadi sangat miris teman-teman ya, begitu pemain Indonesia ini begitu luar biasa, begitu punya kecintaannya terhadap Indonesia. Ini sangat luar biasa. Saya merasa agak terharu teman-teman ya mendengar ucapannya. Lalu kemudian saya katakan tadi bahwa pertandingan ini bukan pertandingan keberuntungan teman-teman. Sebab data statistik Indonesia mendominasi permainan dari semifinal melawan Korea kemarin teman-teman. Kita lihat bahwa ball possession itu 47 berbanding 53%. 47 Korea, 53% Indonesia. Total shot ada 21 kali. Kemudian Korea ada 8 kali, lalu kemudian shot on target Indonesia ada 5 dan Korea ada 2, teman-teman. Secara keseluruhan ball possession Indonesia mampu mengungguli Korea yang mana sama sekali di sepanjang sejarah kita tidak pernah melakukan itu, teman-teman, di Piala Asia. Di dalam preskon kemarin tentu ini adalah sesuatu yang sangat menyulitkan secara psikologis untuk Sintayong, teman-teman, karena harus mengalahkan negaranya sendiri. Profesionalisme dan nasionalisme Sintayong betul-betul diuji di sini. Dan Sintayong pada saat preskon teman-teman mengatakan bahwa tentu saya sangat merasa senang sekali, walaupun sebenarnya saya merasa sedih karena dia harus mengalahkan negaranya sendiri begitu. Bagaimanapun saya harus memilih, dan saya memilih timnas Indonesia sebagai pelatih begitu. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk tim. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh tim, PSSI, dan seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya. Kalau ada pengamat yang selalu mengatakan bahwa Sintayong tidak pernah berterima kasih, ini seolah-olah hanya pekerja Sintayong. Tidak, teman-teman. Sintayong selalu ketika melakukan preskon, ketika melakukan wawancara begitu, kalaupun misalnya tidak ada menyinggung itu hanya karena lupa. Tapi saya yakin Sintayong tahu persis bahwa apa yang dia lakukan di sini itu tidak luput dari kerjasama semua pihak. Jadi tidak mungkin ini adalah kerjasama, dianggap adalah kerjasama Sintayong sendiri. Terbukti di preskon kemarin dia berterima kasih kepada PSSI, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan begitu. Bagaimana apa yang terjadi kemudian di dalam negeri Sintayong itu sendiri, teman-teman, perlu saya katakan di sini bahwasanya berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia begitu, berbeda khususnya di Korea. Atas kekalahan Korea, tentu netizen atau mungkin pecinta bola Korea ini liar sebetulnya menanggapi keberhasilan Sintayong untuk mengalahkan negaranya sendiri. Bahkan ada yang menganggap bahwa Sintayong adalah seorang pengkhianat begitu. Baik teman-teman, saya akan bacakan beberapa tweet oleh orang-orang Korea begitu, di mana sebagian menganggap bahwa Sintayong itu adalah seorang pengkhianat begitu, dan ini saya bacakan. Sebelum melihat ini, Sintayong melakukan tugasnya. Pasti gila karena orang Indonesia menyukainya. Setelah melihat ini, Anda adalah pengkhianat. Jangan datang ke Korea. Itu artinya meskipun tidak menyeluruh yang dikatakan itu adalah semua asisten yang berkebangsaan Korea, tetapi mengerucut kepada seorang pelatih yang bernama Sintayong, begitu sangat dibenci, begitu sangat seperti
tidak lagi menjadi pahlawan yang pernah dilakukan di tahun 98 Piala Dunia kemarin. Atas kekalahan Korea ini justru berbalik menjadi sesuatu yang dianggap sebagai pengkhianat, begitu kawan. Tetapi ingat bahwa Sintayong juga pernah diperlakukan tidak baik oleh masyarakat atau pecinta bola di Korea, di mana ketika itu mereka dilempari atau Sintayong dilempari telur, teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya paham dan mengikuti berita soal ini. Jadi mungkin ini adalah balasan yang tidak terduga yang diberikan oleh Sintayong. Di lain pihak, teman-teman, mantan pelatih Vietnam yang juga berkebangsaan Korea, teman-teman, ikut berkomentar atas keberhasilan Sintayong di Piala Asia usia 23 ini, dan mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan yang sangat drastis begitu lantaran cara Sintayong mengubah wajah sepak bola Indonesia. Kita lihat dulu komentarnya. Ini dia, teman-teman. Sejujurnya saya tidak menerima kekalahan ini. Kita punya pemain-pemain yang bagus. Akan jadi lucu jika mereka atau Indonesia keluar sebagai pemenang. Jadi sikap yang tidak respect oleh mantan pelatih Vietnam yang juga seteru Sintayong di berbagai ajang internasional ketika Vietnam menghadapi Indonesia begitu, seteru abadi boleh dikatakan seperti itu pada saat Park Hang-seo menukangi Vietnam ini. Sepertinya merasa tidak terima begitu negaranya kemudian tidak berhasil dan melaju ke babak final begitu, dan justru yang sangat memalukan sekali karena Indonesia yang harus menyingkirkannya begitu, dan ini dikatakannya bahwa saya tidak terima atas kekalahan ini begitu, dan semestinya Indonesia tidak layak menjadi juara begitu. Park Hang-seo begitu sangat tendensius, teman-teman ya, melihat sepak bola kita, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa Indonesia ini tidak mampu memberikan permainan terbaiknya ketika sepak bola ditangani oleh orang-orang yang tepat begitu. Jadi dia masih berpikir bahwa Indonesia masih ditangani oleh orang-orang yang tidak concern membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mereka hanya concern untuk bermain politik di sini. Ini bukan lagi seperti itu Park Hang-seo. Saya ingin katakan sekali lagi kepada Anda bahwa ini Indonesia yang sudah jauh berubah dan sudah betul-betul ingin menciptakan sepak bola Indonesia menjadi ikon Asia Tenggara dan bukan lagi Vietnam, dan Asia tentu bukan lagi Korea nantinya begitu. Selama saya bertemu Sin, dia tidak pernah mengalahkan saya di tingkat internasional. Saya cukup terkejut setelah pertandingan selesai. Saya pikir ini adalah masalah bersama-sama. Coach Lam menciptakan sejarah buruk karena untuk pertama kalinya dalam 36 tahun terakhir gagal lolos ke Olimpiade. Ya, ucapan Park Hang-seo ini ya betul-betul memang sedikit menampar muka pelatih yang juga pernah berseteru dengan Sintayong ini, teman-teman. Dan saya pikir itu adalah hal yang wajar karena memang di atas kertas permainan Korea selama ini itu memang tidak pernah bisa berhasil dikalahkan oleh Indonesia begitu, tapi kali ini betul-betul tidak bisa berbuat banyak, teman-teman begitu. Dan saya berharap di tim seniornya atau senior yang akan datang yang juga bermain di tim ini itu juga mampu mengalahkan tim Korea senior begitu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya rasa itu, kawan teman. Terima kasih. Semoga timnas Indonesia mampu kembali
berbicara banyak di semifinal, dan kita akan tunggu semifinalnya nanti akankah berhadapan dengan Arab Saudi atau berhadapan dengan siapa, patut kita tunggu. Dan kita berharap juga Indonesia maju ke Olimpiade Paris yang akan diselenggarakan bulan Juni yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.